Guys, shh, kayak gini. Kalau kebanyakan kepoin hubungan orang. Mau makan apa hari ini? Nanti aku udah siapin makanan yang enak banget. Dan kamu pasti suka. Apa Beb? Kita lihat aja. Iya. PTK ini dari kemarin. Enak. Itu konro hari-hari saya makan di Makassar. Iya. Ih, kita nggak mengerti sekali, Beb. Suandanya nggak ada lagi. Tapi nggak mau, kamu kayak yang lain. Oh, tenang. Aku punya sesuatu. Merem dulu. Apa? Merem dulu. Nggak mau. Merem dulu. Karena aneh. Enggak, merem dulu. Nggak mau. Ini udah. Siap ya, 1, Awas 2. enak. Nah, sebelum konro dan rendang ini disulap jadi kudapan penuh kreasi, Kenja harus berguru dulu dong sama Pak Malik Al-Fatah untuk melakukan revolusi konro dan rendang. Ngapain kamu toleh-toleh? Siap, Komandan. Pacar saya mau cari kondro dan rendang berbeda, Komandan. Apa urusannya dengan saya? Saya ingin belajar. Saya tes dulu lah. Coba. Siap, Komandan. Hah? Jadi bakso? Ya gitu deh guys. Kita emang mau bikin bakso konro dan bakso rendang. Sekarang pasti kalian yang kepo kan? Tenang, kita akan tunjukkan gimana cara bikinnya. Tentunya nggak sembarang, harus mengikuti tata cara Pak Malik, terutama dalam hal kedisiplinan. Coba, kamu jalan di tempat dulu lah. Siap. Guys, disiplin emang udah melekat pada jati diri beliau. Soalnya, Pak Malik ini dulunya adalah anggota TNI Angkatan Laut ya guys. Beuh, pantes aja ya, disiplinnya ala tentara. Hahaha. Rut! Rut! Nah, saat ini Pak Malik fokus dengan usaha kulinernya. Kalau Kenja mau belajar, harus baris-baris dulu dong. Nggak boleh lemes ya, karena perjuangan baru dimulai anak muda. Jangan cengas-cengas kamu. Siap. Oke, gerak! Rut! Oke, boleh kamu lolos. Terima kasih, Komandan. Pakai sarung tangan dulu. Siap. Cie, Kenja lolos juga nih jadi murid Pak Malik. Udah siap bikin bakso dong. Ini nih bahan-bahannya guys. Ada segambreng daging iga sapi, rendang sapi homemade, dan tentunya adonan bakso. Ya. Ambil segera, jangan umar-umar. Siap. FYI guys, ini adonan premium loh, karena pakainya tenderloin. Wih, mewah ya. Konro sendiri biasanya hanya terdiri dari iga sapi yang dibumbui dengan kuah sop berwarna hitam. Kalau di sini, konro alias iga dibalut dengan adonan bakso sebanyak 450 gram guys. Widih, ini sih daging dalam daging ya guys. Blenger, tapi ngiler. Ya. Sama halnya dengan bakso rendang, sepotong daging yang empuk banget ini dibalut dengan adonan bakso. Setelah itu panaskan dalam air mendidih hingga matang. Karena ukuran yang besar, tentu saja merebusnya juga jadi lebih lama ya guys, yaitu 30 menit. Lihat nih bikinan Kenja, lumayan uga walau nggak sempurna. Hahaha. Berbeda dengan bakso konro, bakso rendang disajikan dengan karbo berupa kentang. Setelah itu, tambahkan 1 takar bumbu rendang, lalu siram deh dengan kuah bakso. Dari aromanya, udah terbayar rasa pedas sedap gimana gitu. Namanya juga rendang, kalau nggak ada pedas-pedasnya ya kurang nendang. Oke, kamu tadi sudah belajar bikin bakso. Ya. Kedua, kamu udah ngeracik. Ini udah jadi. Ini saya kasihkan kamu buat bonus. Ya, silakan kamu kasih ke pacarmu. Siap, Komandan. Namanya aja usaha, mengambil hati sang kekasih. Hasilnya nggak harus perfect ya guys. Yang penting effort dan semangatnya harus membara. Iya nggak sih? Bakso konro siap membantu Kenja merebut kembali hati kekasihnya. Aduh,
Menggiurkan banget sih penampakan dua bakso ini. Yang satu kuahnya emas kecoklatan dengan aroma khas rendang yang wangi. Sementara satunya lagi tampak seger dengan kuah bening dan bawang bawangan. Bawang beneran deng. Buat kamu yang suka pedas, di sini juga bisa request kuah taichan guys. Mau level 1 alias 1 sendok atau kayak gini nih, level 1 juta. Hahaha. Siram terus deh sampai pedasnya mantuy. Tapi nggak mau, kamu kayak yang lain. Oh, tenang. Aku punya sesuatu. Merem dulu. Apa? Merem dulu. Nggak mau. Merem dulu. Ntar aneh-aneh. Enggak, merem dulu. Nggak mau. Ini udah. Siap ya, 1, Awas 2, enak. 3. Nah, lumayan uga kan guys? Hasil tidak mengkhianati proses. Karena usaha keras Kenja belajar meracik bakso, dapat juga bakso gratis buat sang pacar. Bakso konro dan bakso rendang buatan sendiri untuk sang kekasih. Bikinnya pakai cinta. Semoga sang tambatan hati pun terkesima. Sekarang waktunya menikmati bakso dengan kreasi rasa Nusantara ini ya guys. Potong bagian tengah, potek sedikit daging iga di dalamnya. Duh, lembut banget, selembut hatimu. Tinggal makan pakai cabe. Yum. Giliran bakso rendangnya nih. Bumbunya itu loh, sungguh legit dan nagih. Walaupun ini bakso hampir setengah kilo beratnya, pasangan ini ternyata lapuga makannya. Lapar apa demen guys? Gimana nggak demen? Bakso aja udah banyak yang suka. Apalagi dengan kreasi rasa Nusantara. Ini loh guys, alasan Pak Malik menyulap konro dan rendang jadi sajian bakso. Sederhana, tapi banyak yang suka. Seperti kamu. Iya, kamu. Udah waktunya makan siang guys. Kalau ada waktu luang, nggak ada salahnya rehat sejenak dari semua rutinitas dan kerjaan yang numpuk. Hangout nggak cuma bareng temen atau sahabat aja, bisa juga sama keluarga. Lumayan loh, bisa refresh pikiran biar nggak dibilang kerupik terus. Kalau hangout bareng keluarga sih, biar lebih bonding gitu guys. Apalagi kalau tempatnya nyaman, dengan menu andalan yang jadi incaran. Lengkap deh. Perut risi, rindu juga terobati. Kan ada kamu. Kamu. Wow, ini sih nggak salah pilih menu guys. Lihat aja dari tampilannya, bakal sukses bikin beleberan. Yoi, ada Ngariung World, Burger Monster, dan Burger King Kong. Beuh, semua versi jumbo. Burger King Kong, satu porsinya bisa untuk 4-5 orang tuh. Dari namanya aja udah kebayangkan ukurannya sebesar apa? Roti dengan diameter lingkaran 50 cm ini diisi beef patty 500 gram guys. Baru lihat aja udah berasa kenyang gak sih? Nah, kalau ini sih Burger Monster. Lebih kecil sih, tapi lebih tinggi tuh. Sampai 30 cm guys. Nah, kalau ini bahan-bahan untuk menu Ngariung World. Banyak kan guys? Satu persatu kita goreng dulu nih. Wajan penggorengan itu ada beberapa jenisnya guys. Semuanya tergantung kegunaan. Jadi sebaiknya menggunakan wajan yang berbeda ketika memasak. Karena bentuk dan materialnya juga berbeda guys. Seperti fry pan yang digunakan untuk memasak kali ini. Karena jumlahnya dimasak nggak terlalu banyak, ukuran diameternya kita pilih yang nggak terlalu besar. Bagian bawahnya datar dan pinggirannya melengkung. Ada juga yang dibuat beda nih. Bumbu yang digunakan udah dimodifikasi dengan bumbu rempah dan cita rasa lokal. Pasta yang digunakan dibuat dari gandum durum yang punya kandungan nutrisi baik dalam setiap porsinya guys. Lanjut masak daging sapinya. Daging yang digunakan adalah bagian punggung sapi. Selain meningkatkan energi, daging sapi juga bisa menguatkan otot jantung guys. Masih ada cumi dan ayam yang dimasak dengan bumbu rempah dengan cita rasa gurih. Setelah semua selesai dimasak, plating juga nggak kalah penting ya. Masing-masing bagian menempati posisinya tuh. Hasilnya seperti ini guys.
Summer never felt so good. Kalau burger, inilah kelengkapannya guys. Roti, patty, telur, selada tomat, keju jangan ketinggalan. Yang jadi ciri khas hamburger adalah beef patty-nya guys. Daging sapi yang diproses dengan cara digiling. Tapi yang pasti, hampir semua negara punya variasi burger masing-masing. Ada ganti daging sapi pakai ikan, cumi, bahkan ayam. Intinya, disesuaikan sama selera lidah masyarakatnya, termasuk di Indonesia sendiri. Guys, Ngariung World dengan berbagai item makanan memang wajib dicoba guys. Dalam bahasa Sunda, Ngariung artinya berkumpul. Cucok sama makanannya yang banyak untuk dimakan bersama. Cafe yang ada di Jalan Pak Gotraya, Geger Kalong, Kota Bandung ini memang hits dari menunya yang super jumbo. Guys, hari gini sih udah nggak zaman ya spot foto yang bentuknya cuma 2 dimensi. Ayolah, udah 2020 nih. Kalau mau nyari spot foto yang pakai efek 3 dimensi dong. Misalnya kayak yang ada di Lampung ini nih. Di sini ada warna spot foto yang layak buat dipamerin di media sosial. Lokasinya ada di Jalan Urip Sumoharjo, Wai Halim, Bandar Lampung. Sejak buka pada April 2018, wahana ini rame banget pengunjungnya guys. Dengan harga tiket masuk Rp45.000 pas weekday dan Rp50.000 saat weekend, pengunjung bisa berfoto di puluhan spot foto yang ada di sini. Bahkan, kalau kalian mau, ada jasa fotografer yang siap bantuin motret guys. Nggak pakai taman biaya dong, alias gretong. Mayoritas spot foto di sini emang ditunjang dengan lampu-lampu. Makanya, perlu trik khusus biar hasil fotonya maksimal habis. Biar makin maksimal, sekalian aja kita belajar sama Kak Frans ya. Kak Frans ini seorang fotografer profesional di Lampung yang mau ngasih beberapa tips kalau foto-foto di tempat seperti ini. Oke, jadi ini ruangan Infinity Room namanya. Jadi di sini warnanya semua kuning. Karena di objeknya ada lampu putih yang membuat wajah si model menjadi agak netral. Koko Frans juga punya tips sederhana kalau kalian ada kendala di bagian perut guys. Nah, untuk tips buat kawan-kawan, kalau misal kita dalam posisi duduk, usahakan kalau memang perutnya agak sedikit gemuk, agak gemuk, lebih baik dia agak nyamping, jadi biar bisa tahan napas gitu. Jadi sehingga perutnya lebih safe, lebih kelihatan bagus. Tuh, denger ya. Intinya kalau mau nahan nafas biar perutnya rata, lebih baik duduknya nyamping ya guys. Sekarang, tips buat kalian yang motret pakai kamera HP nih. Karena biar gimana pun, fitur di HP jelas beda ya sama kamera profesional. Untuk pengambilan menggunakan handphone, yang terpenting kita mesti lihat cahaya itu datang dari mana. Dan di sini disiapkan ada lampu spot warna putih, jadi kita posisikan modelnya mengenai terkena oleh lampu spot. Nah, kemudian kita untuk biar lampu-lampu yang di payung ini terlihat, pengambilan biasanya kita menggunakan low angle. Jadi pada saat low angle, lampu-lampu ini semuanya terlihat warna-warninya. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya kan guys? Yang namanya cahaya tambahan itu ngebantu banget. Yang paling gampang, pakai aja lampu flash dari HP satu lagi. By the way, 3D Walk ini mengusung konsep infinity. Artinya, ornamen di dalam area foto harus menuju ke satu titik. Caranya, objek foto harus berada di titik tengah area. Itu idealnya ya guys. Kalau kalian punya cara dan gaya sendiri, sah-sah aja kok. Bisa sambil duduk atau juga sambil tiduran. Untuk area dengan pencahayaan terang, macam di spot lampu warna-warni ini, lampu spot bisa sangat berguna tuh. Makanya harus pinter-pinter ngambil posisi, biar cantiknya nggak ketutupan. Selain penempatan posisi, outfit juga wajib disesuaikan, biar nambah efek dramatisnya dong.
Bukan cuma lampu-lampu aja nih yang jadi media fotonya. Ada juga spot mandi bola lengkap dengan prosotanya. Sekedar saran aja nih, kalau bisa sih warna bajunya yang kontras sama suasana dan backgroundnya ya, biar kesannya nggak nempel sama background. Staff di sini juga siap bantuin ngasih efek bola berterbangan nih guys. Widih, malah jadi rusuh deh. Hahaha. Tuh, lihat hasilnya. Cakep kan? Kalau di ruangan ini, berasanya sih lagi di atas lubang yang dalam ya. Padahal kedalamannya cuma sejengkal doang. Namanya juga efek 3 dimensi. Hahaha. Keberadaan kaca di setiap ruangan juga memberi efek kedalaman dan ilusi optik. Meskipun tempatnya nggak terlalu besar, kaca justru mampu memberikan kesan bahwa tempatnya sangat luas dan tak terbatas. Makanya disebut dengan Infinity Room. Kalau pas lagi rame, setiap pengunjung cuma diberi waktu sekitar 1 menit untuk eksplor berbagai gaya. Kan biar pengunjung yang lain nggak kelamaan nunggu guys. Jadi kalau mau datang pas weekday aja. Sorry nih, bukan berarti kita ngajarin bolos ya. Hahaha. Guys, siapa bilang kalau kota Bogor aja yang punya talas? Kalau kamu pikir seperti itu, berarti mainnya kurang jauh guys. Hahaha. Wadidaw, kalau ekspresinya aja udah kayak begini, dijamin gak kaleng-kaleng nih guys rasanya. Antara enak atau enak banget. Hihihi. Nah, cemilan ini dua-duanya 100% terbuat dari talas guys. Tapi talas khas Pontianak, Kalimantan Barat. Ada yang rasanya manis dan ada juga nih yang gurih. Yap, saking spesialnya cuma talas Pontianak nih guys yang punya warna super duper unyu kayak gini. Jarang-jarang kan nemuin talas warna ungu kayak gini. Di balik warna ungunya, tahu nggak sih kalau talas Pontianak ini dikenal punya aroma yang wangi loh guys. Uniknya lagi, meski talas identik dengan kandungan amilopektin yang bikin tekstur jadi pulen dan lengket, ternyata si talas ungu ini justru nggak pulen-pulen banget. Tapi slow guys, dengan racikan resep yang cihuy, talas khas Pontianak ini bisa loh disulap jadi aneka kudapan yang super yummy. Guys, talas ternyata punya banyak nama unik di seluruh dunia. Ada yang bilang taro, old kokoyam, abalong, tayoba, satoimo, dan yutao. Kalau di Indonesia beda lagi. Orang Aceh nyebutnya empe. Orang Nias bilang talo. Ada yang bilang bete, ada juga yang nyebut ubi keladi. Salah satu kuliner yang cocok banget dicampurin sama talas adalah bakpao yang bakal dibikin ini guys. Lihat, seabrek ingredients udah standby nih guys buat diolah. Yang ngebedain sih cuma penggunaan dari pasta talasnya aja guys. Step pertama, campur aduk dulu yuk bahan-bahannya sampai merata. Setelah semuanya nyampur jadi satu, baru deh masuk ke sesi coloring. Secara pakai talas ungu, so temanya jadi serba ungu nih guys. Ungu pada kulit bakpaonya dan ungu buat fillingnya. Yap, masih terasa hype-nya tahun baru Cina. Tahu nggak sih kalau bakpao masuk dalam sajian wajib loh saat Imlekan? Bentuk bulat pada bakpao nggak sekedar simpel dan cepat aja ya guys pas bikinnya. Di balik bulatnya bakpao tersimpan makna yang dalam abis. Guys, tahu nggak sih? Makan makanan yang bentuknya serba bulat dipercaya membuat hidup jadi lebih sempurna. Sah. Terus bakpao talas sukses dibikin. Biar matang luar dalam, bakpaonya kudu di steam dulu ya guys. Cukup 3 menit aja kok. Chill guys,
Kalau tadi talasnya dikukus, sekarang bikin versi yang digoreng nih. Yuhu! Masuk dalam jenis umbi-umbian, ternyata talas juga bisa loh jadi alternatif sumber kalori yang murah dan gampang didapat. Meski kurang ngehits sebagai umbi-umbian, tahu nggak sih kalau ternyata kadar protein pada talas justru lebih tinggi loh dari singkong dan ubi. Sebelas 12 kayak bikin combro, talas goreng yang satu ini juga dikasih filling nih guys. Campuran ebi, jamur, dan potongan ayamnya dijamin makin memperkaya rasa. Nah, biar makin ciamik, Chef Gatot bakal bentuk talasnya menyerupai bodi angsa nih guys. Eits, pada nyariin leher angsanya. Kuy deh, kita masak dulu di kuali ya. Hahaha. Tuh kan, dalam hitungan detik aja, kulit-kulit crispy angsanya langsung bermunculan. Tahu nggak sih, kalau munculnya kulit crispy ini berasal dari serat-serat talas yang keluar saat dipanaskan. Cukup semenitan digoreng, talas angsa pun udah matang luar dalam. Terakhir, tinggal pasang deh leher angsanya. Here they are, trio talas angsa udah siap perform nih guys. Hahaha. Jadi jangan lupa, kalau melancong ke Pontianak, kudu banget cobain olahan talas ungu ini. Tepatnya di restoran Pondok Kakap. Kandungan antioksidan dan ragam vitamin pada talas bakalan ampuh banget nih buat memperlancar pencernaan dan jadi asupan sehat bagi kalian yang lagi diet. FYI aja nih, ternyata makan talas itu dipercaya bisa memperlama rasa lapar lo guys, alias mantap buat ngeganjal perut. Hahaha. Guys, sekarang saya jalan-jalan. Enak ya. Segar. Tapi di mana? Oh, bagus. Oh, dingin. Capek. Ini di mana? Waduh, Genki kenapa tuh? Kok tiba-tiba ada di dalam jeruji besi? Wah, gawat nih. Tolong! Ayo, kurari! Tolong! Wah, jangan-jangan Genki diculik kawanan penjahat nih guys. Ayo! Kurari! Ini apa ya? Ini apa? Ini gimana? Tolong! Ada apa? Aku bawain kemana ya? Kita akan lihat kucing-kucing yang sangat unik sekali. Serius kucing? Oh, saya suka banget ya. Ayo. Ayo. Duh, untung aja ada yang bantuin ya guys. Terus Genki diajakin lihat kucing pula. Ini sih so pasti bikin Genki happy deh. Secara Genki suka banget sama kucing, cat lover gitu. Hahaha. Udah nggak sabar kan lihat ekspresi Genki ketemu kucing? Oh, tidak ada ya? Gimana? Itu di depan kucing-kucingnya. Ini bukan kucing. Bukan. Ini bukan kucing. Oh, ini tahu. Aku tahu.
harimau. Harimau. Ini Harimau. singa. Singa? Dasar gengki, ada-ada aja ya. Dramanya udah dulu ya guys. Jadi sebenarnya sekarang kita lagi ada di Taman Safari Indonesia. Kali ini Gengki mau nyobain ngasih makan singa yang jadi penghuni di sini guys. Konsep wisata yang satu ini namanya Villain Feeding Adventure. Salah satu tawaran buat kalian yang ingin lebih dekat dengan kawanan singa liar. Ini namanya siapa? Okta-chan. 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 Ada. Oh, Okta-chan. Oh, Okta-chan. Oh. Santai. Ini kucing. Guys, ini kucing. Yes. Hai kucing. Hai. Villain Feeding Adventure udah ada sejak tahun 2019 guys. Aktivitas ini di bawah pengawasan langsung petugas dan merupakan satu-satunya program special experience yang ada di Indonesia. Oh ya guys, saat memberi makan singa, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Pertama, yaitu menggunakan jepitan besi saat mengambil potongan daging yang akan diberikan kepada singa. Makanan yang diberikan adalah potongan daging ayam. Peraturan kedua, jangan pernah mengeluarkan jari dan bersender di bagian jeruji besi. Wahaya! Ini singa dari asal mana? Ini asal dari Afrika. Afrika? Iya. Oh, Afrika kah? Dari Amerika. Sengaja tuh kita lepas-lepasin seperti ini tuh kayak seperti di alam aslinya. Oh gitu. Oh, tadi saya kasih makanan kan. Ini biasanya sehari berapa piring? Nah, untuk ini kan hanya 9 aja sebenarnya. Kalau misalkan untuk makan per hari itu kita beda lagi. Nah, untuk singa sendiri itu kalau per hari itu bisa mencapai itu 8 sampai 15 kg per hari. 15 kilo? Ya, kilo. Untuk per ekornya biasanya mereka makan Serius? serius. Banyak kali kan mereka makannya. Mukbang ya? Mukbang. Oh, my. Oh, mukbang ya? For your info nih guys, Taman Safari Indonesia adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Lokasinya berada di Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, atau 1,5 jam dari kota Jakarta. Jadi ini, ini salah satu program yang lebih sayang binatang. Saya suka kucing, saya suka singa juga. Kita sahabat ya, enak. Guys, wisata memberi makan singa ini bisa dilakukan maksimal oleh 6 orang dalam satu trip. Satu pengunjung akan dikenakan biaya Rp250.000 dengan durasi waktu selama 30 menit. Buat kalian yang pengen ikut Villain Feeding Adventure, jadwalnya ada setiap hari guys. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Hai Okta-chan, hai. Kita udah jadi teman. Wah, mau cium? Oke, terima kasih nonton. Tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah! Okta-chan. Tunggu. Stop. Santai nih. Gimana?